7 trik psikologi agar orang menyukaimu. Auto banyak yang mendekat deh. Emang, kita nggak bisa meminta atau bahkan memaksa orang lain untuk menyukai kita. Namun, dengan disukai oleh banyak orang, tentunya hal tersebut dapat memudahkan kita dalam banyak urusan, memiliki banyak teman, dan memudahkan dalam membangun relasi. Kamu perlu untuk diingat agar tetap menjadi diri sendiri untuk disukai oleh banyak orang. Jangan membuatmu terlalu jumawa atau bahkan menjadi diri orang lain demi mendapatkan perhatian orang sekelilingmu. Yang pertama, coba tiru perilaku mereka, namun secara halus. Strategi ini disebut mirroring dan melibatkan peniruan perilaku orang lain secara halus. Saat berbicara dengan seseorang, cobalah meniru bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajahnya. Pada 1999, peneliti Universitas New York mendokumentasikan efek bunglon yang terjadi ketika orang secara nggak sadar meniru perilaku satu sama lain. Peneliti meminta 72 pria dan perempuan mengerjakan suatu tugas dengan pasangannya. Mereka meniru perilaku peserta lain atau tidak. Sementara, peneliti merekam interaksi tersebut. Di akhir interaksi, para peneliti meminta peserta menunjukkan betapa mereka menyukai pasangannya. Benar aja, partisipan lebih cenderung mengatakan bahwa mereka menyukai pasangannya ketika pasangannya meniru perilakunya. Yang kedua, habiskan banyak waktu dengan orang yang ingin kamu jadikan teman. Psikolog di Universitas Pittsburgh dalam penelitiannya meminta 4 perempuan berpose sebagai mahasiswa di kelas psikologi universitas. Setiap perempuan muncul di kelas beberapa kali berbeda. Ketika para peneliti menunjukkan gambar keempat perempuan tersebut kepada siswa pria, mereka menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap perempuan yang lebih sering mereka lihat di kelas, meskipun mereka belum pernah berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, jangan segan puji orang lain. Sejatinya manusia suka dipuji. Jadi, jangan segan untuk memuji bila kamu ingin disukai oleh orang lain. Orang akan mengasosiasikan kata sifat yang kamu gunakan untuk menggambarkan orang lain dengan kepribadianmu. Fenomena ini disebut transferensi sifat spontan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan bahwa efek ini terjadi bahkan ketika orang mengetahui sifat-sifat tertentu tidak menggambarkan orang yang membicarakannya. Dan menurut Gretchen Rubin, penulis buku The Happiness Project, apapun yang kamu katakan tentang orang lain mempengaruhi cara orang melihatmu. Jika kamu mendeskripsikan orang lain sebagai orang yang tulus dan baik hati, orang lain juga akan mengasosiasikanmu. Dalam hal ini, memuji dengan kualitas tersebut. Hal sebaliknya juga berlaku. Jika terus-menerus menjelek-jelekan orang lain di belakang mereka, teman-temanmu juga akan melakukan hal serupa. Yang keempat, perlihatkan emosi yang positif. Menurut makalah penelitian dari OI University dan University of Hawaii, orang secara nggak sadar dapat merasakan emosi orang-orang di sekitarnya. Penulis makalah tersebut mengatakan, hal ini mungkin terjadi karena kita secara alami meniru gerakan dan ekspresi wajah orang lain, yang pada gilirannya membuat kita merasakan sesuatu yang mirip dengan apa yang mereka rasakan. Jika kamu ingin membuat orang lain merasa bahagia saat berada di dekatmu, lakukan yang terbaik untuk memperlihatkan emosi positif. Yang kelima, bersikap hangat dan kompeten. Psikologi Universitas Princeton dan rekannya mengusulkan model konten stereotip, yaitu teori bahwa orang menilai orang lain berdasarkan kehangatan dan kompetensinya. Dan menurut model tersebut, jika kamu dapat menggambarkan dirimu sebagai orang yang hangat, misalnya enggak kompetitif,
dan ramah, orang akan merasa mereka dapat mempercayaimu. Jika kamu tampak kompeten, misalnya, jika kamu memiliki status ekonomi atau pendidikan yang tinggi, mereka akan lebih cenderung menghormatimu. Yang keenam, ungkapkan kekurangan diri dari waktu ke waktu. Menurut efek Pratfall, orang akan lebih menyukaimu setelah kamu melakukan kesalahan. Tapi hanya jika mereka yakin kamu adalah orang yang kompeten. Mengungkapkan bahwa kamu gak sempurna membuatmu lebih mudah diterima dan rentan terhadap orang-orang di sekitarmu. Yang ketujuh, tersenyum. Terakhir adalah jangan lupa untuk selalu tersenyum. Dalam sebuah penelitian di University of Wyoming, hampir 100 perempuan sarjana melihat foto perempuan lain dalam salah satu dari 4 pose. Tersenyum dalam posisi tubuh terbuka, tersenyum dalam posisi tubuh tertutup, tidak tersenyum dalam posisi tubuh terbuka, atau tidak tersenyum dalam posisi tubuh tertutup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam foto tersebut paling disukai ketika dia sedang tersenyum, terlepas dari posisi tubuhnya. Sementara para peneliti di Universitas Stanford dan Universitas Duisburg-Essen menemukan bahwa siswa yang berinteraksi satu sama lain melalui avatar, mereka lebih positif terhadap interaksi tersebut ketika avatar tersebut menunjukkan senyuman yang lebih lebar. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.